Untuk disegani banyak orang, kamu perlu membangun kombinasi antara karakter, tindakan, dan komunikasi yang kuat. Rasa segan datang bukan dari rasa takut, tapi dari rasa hormat yang mendalam terhadap kualitas pribadi seseorang. Berikut cara-caranya. 1. Tegas tapi rendah hati. Tegas berarti kamu punya prinsip dan tidak mudah goyah. Tapi jangan arogan, kerendahan hati menunjukkan bahwa kamu kuat, tapi tidak merasa lebih baik dari orang lain. 2. Konsisten antara kata dan tindakan. Orang akan segan pada mereka yang bisa dipercaya. Jangan berjanji jika tak bisa menepati. Apa yang kamu katakan harus sesuai dengan yang kamu lakukan. Pandai mengendalikan emosi. Orang yang mudah marah, tersinggung, atau meledak-ledak justru jarang disegani. Kendalikan diri terutama saat menghadapi konflik. Tetap tenang, tanda kematangan. Berwawasan luas dan berpikir jernih. Semakin kamu tahu banyak hal dan bisa berpikir objektif, orang akan menghargai pendapatmu. Tapi jangan menggurui. Tunjukkan lewat diskusi, bukan pamer. 5. Menghargai orang lain tanpa memandang status. Perlakukan siapapun dengan hormat, bawahan, atasan, rekan. Sikap adil ini akan membuat orang respek secara alami. 6. Berintegritas, jujur punya nilai moral, jangan main dua muka, dan jangan menghalalkan segala cara. Orang yang punya integritas sulit dicurangi dan mudah dipercaya. 7. Bersikap dewasa dalam menghadapi kritik. Terima masukan tanpa defensif. Tunjukkan bahwa kamu bisa belajar dan berkembang, bukan cuma membela ego. Konsistensi antara nota, kata, dan tindakan. Artinya apa yang kamu ucapkan sama dengan apa yang kamu lakukan. Ini adalah dasar dari kepercayaan dan rasa hormat. Orang akan segan dan menghargai kamu kalau tahu kamu bisa diandalkan dan tidak munafik. Berikut penjelasan cara melatihnya. Jangan berjanji. Jika tidak yakin, bisa menepati. Kadang kita ingin menyenangkan orang lain, tapi malah mengingkari janji. Lebih baik katakan, saya usahakan, daripada janji pasti tapi tidak ditepati. Contoh, tenang, saya pasti datang. Saya akan coba datang. Kalau ada halangan, saya kabari ya. 2. Tindak lanjuti apa yang sudah kamu katakan. Setelah kamu bicara atau berkomitmen, segera ambil tindakan. Orang akan melihat kamu serius, bukan cuma omong doang. Contoh, kamu bilang ingin berubah jadi pribadi lebih baik, buktikan dengan kebiasaan harian kecil. Baca buku, lebih sabar, bangun pagi, dan tanggung jawab kalau tindakan tidak sesuai kata. Kalau kamu meleset dari omongan sendiri, akui. Jangan cari alasan, ini justru menunjukkan integritas dan kematangan. Contoh, saya minta maaf, saya belum bisa selesaikan tugas kemarin seperti yang saya bilang. Akan saya selesaikan hari ini. 4. Perjelas standar pribadi, jalani dengan disiplin. Tentukan nilai-nilai yang kamu pegang. Misal, jujur, tepat waktu, sopan. Jalani setiap hari walau tidak ada yang melihat. Orang akan respek saat mereka lihat kamu sama baiknya saat dilihat maupun tidak. 5. Bicara seperlunya, bekerja lebih banyak. Hindari terlalu banyak bicara tentang apa yang akan kamu lakukan. Lebih baik orang melihat hasilnya, bukan mendengar wacananya. Prinsip, lebih baik diam dan bekerja, biar hasil yang berbicara. Kata hayallah, janji atau niat. Tindakan, bukti. Jika kata dan tindakan cocok, kamu dipercaya disegani. Mengendalikan emosi berarti kamu tidak dikendalikan oleh amarah, kecewa, takut, atau sedih. Tapi tetap bisa bertindak secara tenang dan rasional, walaupun situasi sulit. Ini bukan berarti kamu menekan emosi, tapi tahu kapan dan bagaimana mengekspresikannya dengan sehat. Berikut cara-cara praktis untuk mengendalikan emosi. 1. Sadari emosi saat muncul, bukan setelah meledak. Latih diri untuk menyadari saat kamu mulai marah, cemas, atau kesal. Biasanya ada tanda fisik, napas jadi cepat, wajah panas, tangan mengepal, dan tips, begitu terasa, tarik napas dalam 3-5 kali, lalu jeda sebelum bicara atau bertindak. 2. Berhenti bereaksi secara otomatis. Jangan langsung menanggapi saat emosi naik. Tunda respon 5-10 detik. Diam sebentar. Ini bisa mengubah hasil besar. Contoh, saat dikritik pedas, tahan mulut. Dengarkan dulu, baru respon dengan kepala dingin. 3. Kenali pemicu emosi negatifmu. Catat, situasi atau kata-kata seperti apa yang sering bikin kamu emosi. Semakin kamu kenal pola itu, semakin bisa antisipasi. Saya cepat kesal kalau merasa tidak dihargai. Fokus pada cara mengomunikasikan hal itu dengan baik. 4. Ubah sudut pandang. Coba lihat dari sisi orang lain. Kadang yang bikin kita marah bukan niat orang,
tapi asumsi kita sendiri. Belajar memaafkan hal kecil. Tidak semua harus direspons. Prinsip, orang lain bisa salah, tapi saya tetap bisa memilih bersikap dewasa. 5. Salurkan emosi ke hal positif. Saat emosi, salurkan dengan aktivitas fisik, jalan, menulis, tarik napas panjang. Jangan langsung bicara atau kirim pesan saat emosi tinggi. Contoh, tulis unek-unekmu di kertas, boleh dibuang setelah, atau curhat ke teman yang bijak. Latih diri lewat meditasi atau doa. Meditasi, mindfulness, atau doa bisa bantu kamu lebih sadar dan tenang. Hanya perlu 5-10 menit sehari untuk melatih pusat kontrol emosi di otak. 7. Bicara dengan bahasa yang tenang tapi tegas. Saat sudah tenang, sampaikan apa yang kamu rasakan. Jangan memendam, tapi juga jangan meledak. Gunakan kalimat saya merasa, bukan kamu selalu. Contoh, saya merasa tidak gerayat ide saya dipotong terus. Bisa kita bahas dengan lebih terbuka. Kunci utama. Emosi tidak salah, tapi tindakan karena emosi bisa merusak. Kendali diri, kekuatan sejati. Menyalurkan emosi ke hal positif berarti mengubah energi dari emosi negatif seperti marah, sedih, kecewa, atau stres menjadi tindakan yang membangun, bukan merusak diri sendiri atau orang lain. Emosi itu seperti bensin, bisa dipakai buat ngebut ke arah yang salah atau untuk mendorong perubahan yang baik. Berikut cara-caranya. 1. Gunakan aktivitas fisik untuk melepas tegangan. Olahraga bisa langsung menurunkan intensitas emosi negatif. Bahkan jalan cepat 10-15 menit bisa membantu kamu merasa lebih tenang dan jernih. Contoh, saat emosi naik, alih-alih marah ke orang lain, kamu lari kecil, push up, atau pergi ke tempat sepi sebentar. Tulis semua yang kamu rasakan. Tulis apa yang kamu rasakan secara jujur, tanpa sensor. Ini membantumu memahami akar emosimu dan mengeluarkannya dengan aman. Contoh, saya kesal karena merasa tidak dihargai, tapi mungkin saya juga belum bicara terbuka soal itu. Ubah emosi jadi karya atau kegiatan produktif. Emosi yang kuat bisa jadi bahan bakar untuk menulis, menggambar, membuat musik, atau berkarya. Ini bukan pelarian, tapi bentuk ekspresi yang sehat. Gunakan rasa kecewa sebagai dorongan untuk menulis puisi, lagu, atau memperbaiki target hidup. Salurkan ke perubahan positif. Gunakan rasa marah atau frustrasi sebagai motivasi untuk memperbaiki diri atau situasi. Alih-alih menyalahkan, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Contoh, kamu dimarahi atasan, daripada ngedumel, gunakan itu untuk evaluasi dan meningkatkan kemampuan. 5. Berbagi atau bantu orang lain. Kadang saat kamu sedang penuh emosi, justru membantu orang lain bisa menenangkan dan mengalihkan fokus. Empati menyembuhkan. Saat kamu sedih, coba hubungi teman yang juga sedang butuh dukungan. Hubungan sosial yang hangat bisa meringankan beban emosimu juga. 6. Meditasi, doa, atau relaksasi. Menyalurkan emosi tidak selalu harus aktif, bisa juga melalui slow down. Meditasi dan doa membuatmu kembali terhubung dengan diri dan nilai yang lebih besar dari egomu. 7. Ngobrol dengan orang yang bisa dipercaya. Bicara bukan untuk melampiaskan, tapi untuk mengurai. Pilih teman yang bisa mendengarkan, bukan yang langsung menghakimi. Tips mulai dengan kalimat seperti, boleh saya cerita? Saya cuma butuh teman untuk meluapkan perasaan dulu. Kesimpulan, emosi energi. Jangan disimpan terlalu lama. Kita mengarahkannya dengan bijak. Mengubah emosi jadi karya atau kegiatan produktif. Artinya kamu menggunakan energi dari emosi, marah, sedih, kecewa, takut, bahkan cemas, untuk menciptakan sesuatu yang berguna atau bermakna, bukan untuk melampiaskan dengan cara yang merusak. Ini cara yang kuat untuk menyembuhkan diri sekaligus berkembang. Berikut langkah-langkahnya. 1. Kenali dan jujur pada emosi yang kamu rasakan. Jangan langsung buang emosi negatif. Rasakan dan akui dulu. Saya marah, saya sedih, saya kecewa. Dengan mengenali, kamu bisa tahu energi macam apa yang sedang kamu bawa. Contoh, saya kecewa karena usaha saya nggak dihargai. Bisa di bahan refleksi atau motivasi berkarya. 2. Pilih saluran yang cocok untuk dirimu. Gunakan hal yang sesuai dengan kepribadian dan minatmu. Suka seni? Lukis, gambar, bikin musik, nulis puisi, cerpen, lirik lagu. Emosi bisa jadi bahan mentah yang kuat untuk ekspresi artistik. Suka berpikir? Tulis opini, buat blog, atau bikin video edukasi. Jadikan pengalaman emosionalmu jadi pelajaran buat orang lain. Suka bergerak? Salurkan lewat aktivitas fisik produktif, beres-beres rumah, tanam tanaman, atau bikin kerajinan. Suka belajar atau bekerja?
Ubah rasa frustrasi jadi fokus belajar atau proyek pribadi. Emosi bisa bikin kamu lebih menyalakan mesin produktivitas. Yang ketiga, tenang, mulai saat masih panas tapi sadar. Justru saat emosi masih hangat, ide biasanya lebih tajam dan jujur. Asalkan kamu tetap sadar dan tidak impulsif, kamu bisa tuangkan itu ke karya atau aksi yang positif. Contoh, saat patah hati, tulis lagu, naskah, jurnal pribadi, hasilnya bisa menyentuh banyak orang. Jadikan emosi sebagai pemicu tujuan. Emosi negatif bisa memotivasi kamu untuk memperbaiki diri, membuat perubahan, atau membuktikan sesuatu tanpa dendam. Banyak karya besar lahir dari luka dan perjuangan. Contoh, saya dihina karena gagal. Daripada balas dendam, kamu fokus bangun portofolio atau bisnis pribadi. Inilah, evaluasi dan nikmati prosesnya. Setelah selesai, lihat kembali hasilnya. Bukan untuk sempurna, tapi untuk menyadari, saya tidak melampiaskan, saya menciptakan. Ini akan membangun kepercayaan diri dan kontrol diri. Contoh nyata, banyak penulis, seniman, pengusaha, bahkan atlet mengubah trauma dan tekanan jadi pencapaian luar biasa. Mereka tidak hilangkan emosinya, mereka olah jadi kekuatan. Kesimpulan, emosi bahan bakar, karya pelampiasan yang bermakna. Gunakan rasa marah, kecewa, atau sedih sebagai alasan untuk mencipta, bukan merusak. Menjadikan emosi sebagai pemicu tujuan, berarti kamu mengubah rasa sakit, marah, kecewa, takut, atau frustrasi menjadi bahan bakar untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Alih-alih tenggelam dalam emosi, kamu menggunakannya sebagai motivasi. Berikut langkah-langkahnya secara praktis dan terstruktur. 1. Pahami akar emosimu dengan jujur. Sebelum bisa mengubah emosi jadi tujuan, kamu harus tahu apa yang membuatmu marah atau kecewa. Kenapa itu begitu mengganggu hatimu? Contoh, saya marah karena diremehkan orang. Itu berarti kamu punya nilai soal harga diri dan ingin diakui. 2. Ubah rasa sakit jadi tujuan yang jelas. Ambil emosi itu dan bentuk jadi kalimat tujuan. Karena aku pernah dianggap remeh, aku akan membuktikan diri dengan karya nyata. Karena aku kecewa diperlakukan tidak adil, aku akan belajar menjadi pemimpin yang adil. Tujuannya harus membangun, bukan balas dendam. Kalau balas dendam, kamu tetap terjebak dalam luka. 3. Gunakan emosi sebagai bahan bakar, bukan komando. Emosi itu kuat, tapi jangan biarkan dia mengendalikanmu. Jadikan dia penggerak, bukan pengendali. Contoh saat kamu ingin menyerah karena sedih, ingat tujuanmu. Saya capek, tapi saya berdiri pada diri sendiri buat berubah. Saya lanjut pelan-pelan. Macet, tetapkan tindakan nyata yang sejalan dengan emosi tersebut. Kalau emosinya kuat, jangan biarkan menguap begitu saja. Ubah jadi aksi. Emosi, tujuan, tindakan produktif. Marah karena diremehkan, ingin dihargai. Bangun kemampuan, buat portofolio, latihan bicara. Kecewa karena gagal, ingin bangkit, evaluasi, belajar, susun ulang strategi. Sedih karena kehilangan. Ingin berarti bantu orang lain, buat karya yang punya makna, rayakan perubahan, bukan dendam. Saat kamu sudah melangkah dan mulai lihat hasilnya, sekecil apapun, rayakan. Bilang ke diri sendiri, saya tidak dikuasai oleh emosi, saya menggunakannya untuk tumbuh. Ini bikin kamu bangga, bukan pahit. Contoh nyata dari dunia nyata. Orang yang dihina karena miskin, jadi pengusaha sukses. Seseorang yang dikhianati, bangun komunitas sehat yang suportif. Anak yang tumbuh dari keluarga toksik jadi pendengar yang bijak untuk banyak orang. Kesimpulan emosi ialah isyarat, tujuan arah, tindakan jembatan. Jangan buang emosimu, olah, arahkan, dan gunakan sebagai bahan bakar pertumbuhanmu. Menggunakan emosi sebagai bahan bakar, berarti kamu tidak menekan atau melampiaskan emosi sembarangan, melainkan mengubahnya menjadi dorongan kuat untuk bertindak positif, fokus, dan berkembang. Emosi, bahkan yang negatif seperti marah, sedih, kecewa, cemburu, takut, adalah energi. Energi ini bisa menghancurkan jika salah arah, tapi bisa menggerakkanmu maju jika kamu arahkan dengan sadar. Cara menggunakan emosi sebagai bahan bakar. 1. Terima dulu emosimu, bukan ditolak atau dengan. Jangan langsung berkata, aku nggak boleh marah, sedih. Katakan, aku sedang marah. Itu manusiawi, menerima memberi ruang untuk mengolah, bukan membiarkannya meledak. Kenapa penting? Emosi yang diterima dengan sadar akan lebih mudah diarahkan. 2. Tanya, apa pesan di balik emosi ini? Setiap emosi menyampaikan sesuatu. Emosi, pesan di baliknya, marah. Ada batas yang dilanggar, takut, ada risiko atau ketidaksiapan.
Sedih, ada kehilangan atau luka. Iri, ada keinginan atau potensi dalam dirimu. Kecewa, ada ekspektasi yang tidak terpenuhi. Gunakan pesan ini sebagai kompas untuk menentukan arah tindakanmu. 3. Ubah emosi jadi tujuan sederhana. Alih-alih membiarkan emosi mendominasi, alihkan ke bentuk tujuan. Contoh, aku marah karena diremehkan. Tujuan, buktikan diri lewat karya nyata. Aku iri sama orang yang sukses. Tujuan, pelajari caranya dan mulai dari sekarang. Aku sedih karena ditinggalkan. Tujuan, rawat diriku sendiri dan bantu orang lain agar aku tetap berarti. Isu 4. Arahkan energi emosimu ke tindakan konkret. Emosi membuatmu punya energi besar. Gunakan itu untuk bekerja lebih fokus, belajar dengan niat kuat, olahraga, bersih-bersih, menulis, bikin proyek, menata ulang hidupmu, menyusun ulang strategi atau target. Ingat, jangan nunggu mood, pakai emosimu untuk mendorong langkah. Jangan bereaksi, tapi gunakan emosi sebagai pemacu. Reaksi, impulsif, menyakiti diri sendiri orang lain. Pemacu, sadar, bikin perubahan, cari solusi, atau perbaiki situasi. Contoh, daripada menyindir orang yang nyakitin kamu, gunakan energinya untuk upgrade diri diam-diam sampai hasilmu berbicara. 6. Refleksikan perjalananmu. Tulis atau pikirkan, aku bisa jadi makin kuat karena emosi ini. Ini memperkuat rasa kontrol diri dan kepercayaan diri. Emosi, sadar, pahami, ubah jadi tujuan bertindak. Kalau kamu ikuti alur itu, emosi akan jadi kekuatanmu, bukan kelemahanmu. Manfaat berwawasan luas dan berpikir jernih sangat besar dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Kombinasi keduanya membuat kamu lebih dihormati, bijak dalam mengambil keputusan, dan tidak mudah terseret emosi atau hoax. Berikut penjelasannya. Manfaat berwawasan luas. 1. Pikiran terbuka dan tidak fanatik. Kamu jadi bisa melihat masalah dari berbagai sisi, bukan hanya dari sudut pandangmu sendiri. Tidak gampang menyalahkan, memihak, atau membenci tanpa alasan logis. 2. Mudah bergaul dan dihargai banyak orang. Wawasan luas membuat kamu bisa nyambung dengan siapapun, tua, muda, beda latar belakang. Orang cenderung segan dan respect pada orang yang nyambung diajak ngobrol. 3. Lebih percaya diri dan siap hadapi tantangan. Pengetahuan memberimu kekuatan. Semakin tahu, semakin yakin dalam bersikap dan memutuskan sesuatu. 4. Mudah menemukan solusi saat masalah datang. Wawasan yang luas memberi banyak referensi. Kamu tidak buntu saat menghadapi kesulitan. 5. Tidak gampang tertipu atau terprovokasi. Kamu bisa membedakan fakta versus opini, kebenaran versus manipulasi. Manfaat berpikir jernih. 1. Mengambil keputusan dengan tenang dan tepat. Saat orang lain panik, kamu tetap bisa berpikir logis. Tidak reaktif tapi reflektif. Ini penting dalam kerja, konflik, maupun hidup sehari-hari. 2. Tidak mudah terbawa emosi. Saat marah, kamu bisa menahan diri. Saat sedih, kamu tak bisa memilah langkah. Orang yang berpikir jernih tidak buru-buru menyalahkan atau menyerang. Mampu mengelola masalah dengan bijak. Masalah tidak membesar karena kamu tidak panik. Kamu bisa mencari akar masalah dan solusi dengan kepala dingin. 4. Membuatmu dipercaya banyak orang. Orang lebih suka memberi tanggung jawab ke orang yang pikirannya jernih. Kamu dianggap dewasa dan bisa diandalkan. Ini menjauhkan diri dari penyesalan. Karena kamu tidak terburu-buru mengambil keputusan, risiko penyesalan jadi lebih kecil. Kombinasi keduanya, berwawasan luas, bahan baku pengetahuan, berpikir jernih, kemampuan mengolahnya dengan bijak. Kalau kamu punya keduanya, kamu lebih tenang dalam konflik, lebih adil dalam menilai orang, lebih tangguh dalam hidup, lebih bijaksana dalam berbicara dan bertindak. Pengambilan keputusan dengan tenang dan tepat adalah kemampuan untuk memilih langkah terbaik dalam suatu situasi tanpa tergesa-gesa, emosi, atau tekanan luar yang membingungkan. Ini adalah keterampilan kunci dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, dan hubungan sosial. Berikut cara-cara praktis untuk melakukannya. 1. Tenangkan diri sebelum memutuskan. Jangan buat keputusan saat emosi sedang tinggi, marah, kecewa, takut, terlalu senang. Caranya, tarik napas dalam-dalam 3-5 kali. Jika memungkinkan, tunda sebentar keputusan besar. Bila perlu, jalan kaki sebentar atau minum air agar pikiran lebih rileks. Keputusan yang diambil dengan tenang biasanya jauh lebih akurat. 2. Pahami situasi secara menyeluruh. Kumpulkan informasi dulu. Jangan asal tebak atau dengar dari satu pihak saja. Pertanyaan yang bisa kamu pakai. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Siapa saja yang terlibat? Apa akibatnya kalau saya ambil E?
atau B. Data yang cukup, keputusan yang kuat. 3. Pisahkan fakta dari asumsi. Banyak orang salah ambil keputusan karena menduga-duga. Caranya, tulis apa yang benar-benar kamu tahu versus apa yang kamu kira-kira. Fokus pada kenyataan, bukan ketakutan atau harapan kosong. 4. Gunakan logika dan nilai pribadi sekaligus. Gabungkan kepala, rasional, dan hati, nilai etika. Contoh, rasional day, jika saya ambil proyek ini pendapatan naik, nilai. Tapi kalau melanggar prinsip saya, apakah saya akan menyesal nanti? Keputusan terbaik bukan cuma menguntungkan, tapi juga selaras dengan hati nurani. Yang nomor 5, pertimbangkan dampaknya. Jangka pendek ke panjang. Jangan cuma pikir apa yang paling enak sekarang, tapi juga apa yang paling baik untuk masa depan. Dan tanya Castillo apa risikonya, apakah keputusan ini membuat saya berkembang atau jalan di tempat. 6. Buat daftar plus minus. Jika ragu, tulis sisi positif dan negatif dari pilihan. Kan? Contoh tabel sederhana, pilihan, kelebihan, kekurangan. Pilihan A, cepat selesai, kualitas rendah. Pilihan B, lebih rapi, butuh waktu lebih. Melihat secara visual bisa bantu menjernihkan pikiran. 7. Ambil keputusan lalu jalani dengan tanggung jawab. Tidak ada keputusan yang 100% sempurna. Yang penting, kamu sudah berpikir jernih. Kamu siap menghadapi konsekuensinya. Kalau ternyata salah, kamu bersedia belajar dan memperbaiki. Bukan hanya siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling siap belajar dari kesalahan. Kesimpulan, keputusan yang tenang, tepat adalah gabungan dari pikiran jernih, informasi lengkap, prinsip hidup yang kuat, keberanian untuk bertindak dan menerima risikonya.